Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baca dimulai. Cynthia, Rahel, Zahra, ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Boleh tegak sebentar? Silakan. Kita menyanyikan lagu nasional. Halo halo Bandung. Bisa? Bisa. Semuanya. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa teman kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Silakan duduk kembali. Apakah sudah siap belajar? Siap. Bajunya yang kurang rapi, silakan dirapikan dulu. Jilbabnya yang kurang rapi, dirapikan dulu. Anak-anak semuanya, kemarin kita belajar tentang apa? Membaca Quran surat Atin. Membaca Quran surat Atin. Nah, kalau kita sudah membaca, maka kita harus bisa menulis. Maka dari itu, kalau kita bisa membaca itu harus bisa menulis. Kalian tahu nggak kalau menulis itu dimulai dari kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Kalau menulis bahasa Arab kita harus sebelah kanan terlebih dahulu. Maka dari itu di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mampu menulis Quran surat Atin, kemudian memahami makna isi dari Quran surat Atin. Ada berapa Quran surat Atin? Ada 8. Silakan
berdiri lagi, Nak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Bisa? Tepuk fokus. Nah, kayak gitu. Coba sekarang. Misalkan, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan duduk. Kemarin kita belajar tentang membaca Quran surat Atin. Coba sekarang kita baca terlebih dahulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kemarin kita belajar tentang membaca Quran surat Atin. Sekarang kita akan belajar tentang menulis Quran surat Atin. Kalau menulis bahasa Arab, kita harus dimulai dari sebelah kanan. Kenapa, Bu? Iya, karena kalau sebelah kiri itu untuk nulis bahasa Indonesia. Kalau sebelah kiri, kalau sebelah kanan untuk menulis bahasa Arab. Nah, di sini kalian harus bisa menulis. Bagaimana, Bu, caranya? Ya, kalian pahami dulu ini. Harus disesuaikan dengan ayatnya. Karena kalau kita menulis bahasa Arab, kalau tidak sama, maka maknanya juga beda. Nah, maka dari itu kita harus bisa menulis Quran surat Atin. Bagaimana caranya? Panjang pendeknya disamakan, fathah kasrahnya disamakan, tanwinnya disamakan. Misalkan wattini wazzaitun. Sama nggak punya Ibu? Sama nggak dengan ini? Wattini wazzaitun. Nah, sekarang
Buka bukunya, ditulis. Sudah bisa semua ya menulis ya? Ya, Ibu lihat tulisannya juga sudah bagus. Anak-anak sekalian, selain kita harus bisa menulis, di sini kita juga harus memahami makna dari Quran surat At-Tin. Surat At-Tin itu artinya itu buah tin dan memiliki 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya apa arti dari At-Tin? At-Tin adalah buah tin. Terus ada berapa ayat Quran surat At-Tin? Ada 8 ayat. Diturunkan di mana sih surat At-Tin itu? Di kota Mekah. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Di mana maknanya yang pertama adalah manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sempurna. Kemudian yang kedua, manusia harus beriman dan beramal soleh agar tidak masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia. Yang keempat, Allah merupakan hakim yang paling adil. Ada berapa makna Quran surat At-Tin? 4. Yang pertama, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia harus beriman dan beramal soleh agar tidak masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia. Yang keempat, Allah merupakan hakim yang paling adil. Nah, sudah mengerti ya? Makna Quran surat At-Tin itu ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4. At-Tin itu artinya apa? Buah tin. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Silakan tegak kembali. Ada yang bisa? Bu ajarin. Dulu. Tangannya seperti ini. Ya, boleh. Kemudian Ibu ajarin dulu. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah sambil melempar jumroh pulau Mustaqabah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terkira. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Ayo kalian. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah selalu melempar jumroh ulul Mustaqabah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Silakan duduk. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Ya, Ibu akan membagi kelompok. Kita akan membuat poster. Kelompok 1. Siapa ketuanya? Eka. Kelompok 2. Silva.
beramal soleh dan apa? Bersyukur. Silakan dibuka. Ya, tadi tugas kelompoknya silakan dikeluarkan tugas kelompoknya. Kalian sudah potong-potong dari rumah, sudah kita siapkan, silakan dikerjakan. Kemudian nanti setelah dikerjakan kalian harus mempresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan tugas kelompoknya. Silakan kerjakan ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil posternya di depan kelas. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas pokok bahasa nilai-nilai yang terkandung dalam surat Atin. Akan dibaca oleh Cindy. Salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Atin yaitu amal soleh yang terdapat pada ayat 4 hingga 6 surat Atin. Baiklah, itulah pokok bahasa kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan duduk kembali. Kita berliapus dulu untuk kelompok. Sekarang gantian kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan nilai yang terkandung dalam Quran surat Atin. Salah satunya adalah iman, seperti berdoa bersama, membaca kitab suci dan menunjukkan kebaikan. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam surat Atin. Salah satunya adalah itu yang akan dijelaskan oleh Sita. Nilai-nilai yang terkandung di dalam surat Atin salah satunya syukur, seperti berterima kasih kepada orang tua, mengagumi keindahan alam dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih buat presentasinya. Oh, yang kelompok pertama tadi menerangkan tentang apa? Quran surat, artinya poster yang terdapat nilai-nilai pada surat Atin itu amal soleh. Kelompok 1 menerangkan tentang posternya yang terkandung nilai-nilai dalam Quran surat Atin itu adalah amal soleh. Amal soleh. Apa saja amal soleh? Apa saja? Kelompok 1 membantu orang tua, kemudian menanam pohon, kemudian Berbagi makanan. dan berbagi. Terus kelompok 2, nilai-nilai yang terkandung dalam surat Atin itu Beriman. beriman. Beriman seperti apa? Kelompok 2 Berdoa. berdoa, kemudian Membaca kitab suci. membaca kitab suci Al-Quran, kemudian Dan menunjukkan kebaikan. kebaikan. Itu adalah hasil dari kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 apa tadi? Ya, yang nilai-nilai yang terkandungnya itu apa? Bersyukur. Bersyukur contohnya seperti apa bersyukur itu? Berterima kasih kepada orang tua, kemudian mengagumi keindahan alam, terus dan berdoa penuh dengan keikhlasan. Inilah hasil dari kelompok 3. Berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Atin itu salah satunya adalah amal soleh, kemudian iman, kemudian bersyukur. Maka kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan memberikan tugas atau Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Di situ ada pertanyaan. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Silakan dikerjakan. Ya, soalnya itu ada di situ papan tulis, silakan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua ya? Baiklah anak-anak, di sini kita sudah mengerjakan LKPD.
menulis surat Atin. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu surat Atin adalah salah satu surah dalam Al-Quran. Surah dalam Al-Quran yang mengandung makna tentang penciptaan manusia, keistimewaan manusia, dan pentingnya menjalani kehidupan dengan keimanan dan amal soleh. Dengan memahami Quran surat Atin, kita diharapkan dapat lebih mengenal nilai-nilai Islam, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Anak-anak semuanya, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian terus membaca Al-Quran. Di rumah. Belajar membaca, belajar menulis, dan memahami makna isi kandungan dari Quran surat Atin. Kenapa? Karena kalau kita bisa membaca, kita bisa menulis, dan kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Ibu pesannya itu kalian di rumah harus rajin belajar membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada salahnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.